Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, dengan bacaan-bacaan dari Kitab Suci yang menjadi pokok permenungan kita pada hari ini, diambil dari Kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah Indonesia yang terkenal, buruk muka cermin dibelah. Pepatah ini menyindir orang yang menyalahkan orang lain atas kejadian buruk sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Orang seperti ini kalau ada yang mengoreksi kesalahannya, bukannya berterima kasih dan memperbaiki diri, tetapi sebaliknya malah menyangkal dan kemudian menyerang, bahkan menyalahkan orang yang mengoreksinya. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini, ada seorang imam bangsa Israel yang melayani di Betel, yakni Imam Amazia. Imam Amazia ini gagal melaksanakan tugasnya sebagai pembawa pesan Allah, malah menghalang-halangi dan mengusir Nabi Amos yang menyampaikan pesan Allah kepada Raja Israel, yaitu Yerobeam. Itu pesan untuk pertobatan bagi bangsa itu. Sedangkan dalam bacaan Injil kita juga mendengar tentang para ahli Taurat yang menghalang-halangi Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dan mengampuni dosa mereka. Saudara-saudari yang terkasih, baik dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil sebenarnya masalahnya sama. Itu adalah hati orang yang bebal dan keras. Yang pertama, orang bebal dan keras untuk mengenali kondisi dirinya dan kondisi dunia yang dibelenggu oleh dosa, sehingga melahirkan begitu banyak penderitaan dan juga kematian yang ditimbulkan. Kedua, juga keras dan bebal untuk mengenali Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, yang berkuasa untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa itu. Yesus nyata-nyata dalam kitab suci mengampuni dosa, sedangkan kuasa untuk mengampuni dosa itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu nabi pun yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah sendiri. Maka kalau Yesus mengampuni dosa, sudah pasti bahwa Dia itu adalah Allah sendiri yang hadir ke dalam dunia di tengah-tengah manusia. Maka menolak kealahan Yesus berarti manusia menolak rahmat pengampunan yang dibawanya. Menolak kealahan Yesus berarti manusia menolak untuk diselamatkan. Ada yang menolak secara teoritis, karena tidak masuk dalam akalnya yang kerdil itu bahwa Allah dapat menjadi manusia. Hello, bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah Allah itu maha besar? Kenapa Dia tidak mampu menjadi manusia? Berarti kita membatas-batasi kemahakuasaan Allah. Kita membatas-batasi cinta kasih Allah untuk manusia. Tetapi ada juga yang menolak secara praktis. Ini adalah mereka yang menunda-nunda pertobatan untuk diselamatkan. Mereka yang menolak rahmat pembebasan yang ditawarkan oleh Yesus.
Mereka yang enggan untuk mengaku dosa guna merasakan rahmat pengampunan dan pembebasan dari Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Sebaliknya, mereka terus sibuk mengkritik, sibuk menyalahkan, dan menyingkirkan orang-orang yang mengajak mereka pada pertobatan. Saudara-saudari, sesungguhnya amat rugilah kita yang hidup dalam penderitaan akibat dosa, hidup dalam kebencian, permusuhan, kejahatan, persinahan, sementara Yesus menunggu kita di kamar pengakuan dosa, menunggu kita setiap hari Minggu di gereja dengan anugerah pembebasannya, supaya kita mengalami kedamaian, kelimpahan sukacita dalam hidup ini karena dibebaskan dari belenggu dosa. Dan sesungguhnya kita dalam kondisi demikian tidak bedanya seperti ayam yang mati kelaparan dalam lumbung. Ada begitu banyak sakramen yang ditawarkan, tetapi tidak mau menggunakannya, lebih senang hidup dalam dosa dan penderitaan. Dan sesungguhnya amat berbahagialah kita yang dapat merasakan kasih karunia Allah berupa pengampunan atas dosa-dosa kita melalui sakramen pengampunan. Di sana ada kepastian tentang pengampunan dosa-dosa kita. Di sana ada kepastian tentang pembebasan kita. Di sana ada kepastian tentang keselamatan, yakni jika kita sungguh-sungguh mau bertobat dan mengusahakan hidup baru dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga demikian.